Selama hampir 18 bulan antara awal 2025 hingga Juni 2026, perang di Ukraina bisa dibilang masih menguntungkan Rusia. Ya, memang berjalan lambat. Dan di setiap minggunya, sebagian besar berita yang Anda dapatkan hanyalah sebuah desa direbut di sini dan deretan pohon direbut di sana. Memang, laju perluasan wilayah Rusia melambat tajam dari minggu ke minggu, tetapi kemajuan kecil itu tetap terakumulasi selama berbulan-bulan. Menumpuk keuntungan yang nyaris tak terlihat satu demi satu, dan garis di peta mulai melengkung. Itulah perang. Rusia terus menekan, Ukraina berjuang keras memperlambat, dan garis depan perlahan bergerak ke barat. Namun pada Maret 2026 keuntungan itu tiba-tiba berhenti. Dan bukan hanya melambat seperti sebelumnya, tapi benar-benar mulai berbalik arah. Rusia maju di beberapa sektor, namun Ukraina berhasil merebut kembali lebih banyak di sektor lain. Angkanya, tergantung peta yang Anda percayai, menceritakan kisah. Awalnya hanya beberapa puluh kilometer persegi yang diragukan menjadi keuntungan Ukraina pada Maret, lalu lebih dari 100 pada April, dan makin besar lagi pada Mei. Kita terutama membahas sejauh mana Ukraina berhasil melakukan serangan balik, terutama dari sisi militernya. Kita membahas personel, mesin, bahan bakar, amunisi, dan kemampuan fisik untuk terus mengerahkan pasukan ke medan perang. Yang kedua mungkin kurang jelas, tapi sama pentingnya. Kremlin mulai kehabisan cerita yang bisa dipercaya. Selama 18 bulan, setiap kemunduran selalu punya penjelasan yang sudah disiapkan. Perang masih berjalan sesuai jadwal, dan ekonomi Rusia, meskipun tidak mencapai proyeksi optimis, secara teknis masih tumbuh dan tetap mampu mendanai konflik meski diterpa sanksi besar-besaran. Sepanjang 2025, Rusia tetap bersikeras Ukraina mengalami kerugian lebih besar, padahal Rusia hanya mendapat sedikit keuntungan dan semakin menguras cadangannya. Apa yang kita saksikan di tahun 2026 adalah saat di mana baik cadangan material maupun propaganda mulai menunjukkan kelemahan secara bersamaan. Tangki kehabisan bahan bakar, begitu juga dengan alasan mengapa tangki itu kosong. Sekarang, satu hal utama yang perlu diingat adalah semua data yang kita miliki untuk awal tahun 2026 berasal dari berbagai sumber dan mungkin condong ke Ukraina. Pelacak publik tidak sepakat tentang besarnya, bahkan pada tafsiran yang paling konservatif, mereka hampir tidak sepakat tentang arahnya. Namun, metode Rusia tetap mendorong keluar dan segera mengirim bala bantuan untuk memperkuat posisi. Jika Ukraina merebut kembali wilayah yang sedang coba dimasuki Rusia sebelum Rusia mengirim bantuan, maka ofensif Rusia gagal menurut standar mereka. Tidak masalah bagaimana media Rusia menyebut wilayah yang mereka kuasai. Ofensif tersebut tidak mencapai tujuannya, dan pihak yang seharusnya bertahan justru menjadi pihak yang menentukan tempo. Pada bulan Maret lalu, itu masih bisa dianggap musiman. Saat Anda sampai pada data bulan Mei, cerita musiman itu sudah tidak relevan lagi, dan kebetulan disitulah kita mulai. Faktor pertama adalah cuaca. Kelembapan, hujan, salju, dan es yang mencair bisa berbahaya bagi kendaraan berat yang bergerak. Meski perang didominasi drone dan tim infiltrasi kecil, kendaraan lapis baja tetap penting, dan semua orang, termasuk operator drone, tetap memerlukan pasokan. Musim dingin lalu lebih dingin dan basah dari tahun sebelumnya, sehingga salju lebih banyak. Pada bulan Maret, salju itu mencair dan menciptakan musim lumpur yang benar-benar brutal yang mengubah jalan tanah Ukraina dan Rusia menjadi seperti sup. Jadi, serangan pun terhambat. Rusia menyalahkan cuaca sebagai langkah yang paling menguntungkan, seolah tak ada keputusan buruk menurut mereka. Tanahnya memang lunak, meski Rusia yang mengatur tempo serangan setahun terakhir. Namun kita juga harus melihat ketidakkonsistenannya. Teori lumpur menunjukkan garis depan yang membeku dan stagnan, bukan kemajuan Ukraina. Jika ini seluruh ceritanya, Anda akan mengira kedua tentara terjebak dan sama-sama mengutuk cuaca. Bagaimanapun, secara teknis, kedua negara telah berlatih selama puluhan tahun di medan yang serupa, karena iklim di dekat Ukraina dan wilayah barat daya Rusia praktis sama. Jadi, cuaca itu nyata dan memang membantu memperlambat laju Rusia. Tapi ini adalah contoh pertama dari pola yang bisa Anda lihat berulang kali. Penjelasan yang menguntungkan Kremlin menjelaskan alasan Rusia berhenti, namun tidak menjelaskan mengapa Rusia kini kehilangan wilayah. Faktor kedua adalah deretan pepohonan, yang umumnya merupakan salah satu pemandangan terindah di negara ini. Hamparan ladang emas tak berujung di bawah langit biru yang luas. Ini pada dasarnya adalah inspirasi untuk bendera Ukraina dan menunjukkan peran Ukraina sebagai produsen dan pengekspor gandum serta biji-bijian utama. Lihatlah di tepi ladang, kamu akan menemukan barisan pohon yang disebut penahan angin.
Barisan pohon ini penting karena tanpa mereka, angin akan mengikis tanah dan Ukraina tak lagi jadi lumbung pangan Eropa. Barisan penahan angin itu jadi perlindungan efektif bagi infanteri yang maju dan bersembunyi dari drone. Dengan cara tertentu, program konservasi tanah dari tahun 1930-an itu sebenarnya telah membantu kelompok penyerang Rusia merayap maju tanpa terlihat. Namun bahkan pada tahun 2024, Ukraina mulai menggunakan api, melengkapi drone dengan penyembur api rakitan untuk membakar barisan penahan angin dan membuka posisi Rusia. Meski upaya Ukraina menghilangkan perlindungan pada 2026 belum jelas skalanya, skala sekecil apapun bisa saja menghilangkan salah satu keunggulan Rusia saat bergerak di area padat penduduk. Bahkan di sini, kebuntuan Rusia terasa tidak masuk akal. Barisan pohon yang terbakar menghambat pergerakan infanteri Rusia, namun juga menyulitkan Ukraina maju karena perlindungan berlaku bagi kedua pihak. Yang membawa kita ke faktor ketiga, yaitu di mana tempo pertempuran benar-benar berubah. Konektivitas internet dan Starlink. Kini, pasukan Rusia memakai terminal Starlink hasil selundupan dan sitaan untuk komunikasi garis depan, yaitu internet satelit yang juga menjaga Ukraina terhubung sejak 2022. Rusia seharusnya tidak pernah memilikinya karena SpaceX tidak menjual di Rusia. Namun pada awal Februari 2026 itu berakhir. Setelah pembicaraan antara Elon Musk dan Menteri Pertahanan Ukraina yang baru diangkat, Mikhailo Fedorov, SpaceX bergerak untuk mematikan akses Rusia yang tidak sah. Ukraina menyerahkan daftar terminal yang diizinkan, sementara sisanya di zona pendudukan non-aktif. Musk dengan gaya khasnya memposting bahwa upaya menghentikan penggunaan ilegal oleh Rusia tampaknya berhasil dan secara terbuka bertanya apakah perlu tindakan lebih lanjut. Efeknya langsung terasa dan disinilah narasi propagandanya mulai menajam. Pejabat Ukraina melaporkan serangan-serangan berhenti hampir dalam semalam dan Center for European Policy Analysis berpendapat bahwa hal ini bisa membuat seluruh komunikasi militer Rusia runtuh. Dan Pentagon sendiri kemudian menilai bahwa Ukraina berhasil merebut kembali sekitar 400 km persegi setelah terminal-terminal itu dinonaktifkan, menandai keberhasilan nyata pertama Kiev sejak tahun 2023. Bandingkan dengan pernyataan resmi Kremlin yang selama berbulan-bulan menyatakan tentara Rusia tidak pernah menggunakan atau mengakses Starlink. Klaim itu memang tak pernah bisa dipercaya, dan setelah terminal-terminal mati serta serangan berhenti, klaim itu jadi mustahil. Kamu tidak bisa bersikeras bahwa pasukanmu tidak bergantung pada sesuatu, lalu langsung terlihat lumpuh begitu hal itu diambil. Dan cerita penanganannya justru hampir lebih buruk bagi Moskow daripada masalah aslinya. Jawaban Rusia adalah jaringan satelit buatan sendiri yang disebut Resvet, yang berarti fajar. Laporan awal menyebut jaringan ini direncanakan mulai beroperasi secara komersial pada 2027. Namun masalahnya ada pada perhitungannya. Analis menyebut konstelasi seperti itu butuh minimal 250 satelit agar bisa berfungsi sebagai jaringan andal. Sampai Juni 2026, Rasvet hanya punya 16 satelit di orbit dan sudah kehilangan satu, sementara program ini tertinggal dari jadwalnya. Sebagai perbandingan, SpaceX mengoperasikan lebih dari 10.000 satelit. Jadi, jaminan dari Kremlin bahwa penggantinya akan datang hanya memberikan perkiraan waktu pada tahun 2027. Artinya, pasukan garis depan akan mengalami masalah komando dan kontrol hingga 2027, bahkan itu pun perkiraan optimis. Faktor keempat muncul hampir bersamaan, menjadi pukulan ganda luar biasa yang Rusia berikan pada dirinya sendiri, Telegram. Sekitar waktu terminal Starlink mati, sensor internet Kremlin, Roskomnadzor, mulai membatasi fungsi Telegram. Ini adalah keputusan politik, bukan keputusan militer. Telegram adalah tempat orang Rusia berbagi keluhan, tempat ketidakpuasan menyebar, dan bahkan tempat para demonstran bisa berorganisasi. Pembatasan adalah cara negara mengatur narasi dengan mengatur platformnya. Hanya saja ada satu masalah kecil, karena pasukan Rusia juga menjalankan koordinasi mereka di Telegram. Pada saat tentara penyerbu kehilangan akses internet, mereka juga kehilangan platform komunikasi andalan mereka. Sebagai gantinya, Rusia mempromosikan alternatif buatan pemerintah bernama Max. Meskipun awalnya dipromosikan akhir musim panas 2025, pada 2026, aplikasi itu diketahui memiliki masalah keamanan serius. Pemerintah pun mengubah arah dan merekomendasikan kembali Telegram untuk pasukan garis depan. Namun pada bulan Juni 2026, masih belum ada kesepakatan tentang aplikasi mana yang seharusnya digunakan oleh pasukan untuk berkomunikasi. Sementara itu, Starlink tidak berfungsi dan penggantinya masih belum siap.
Disinilah kelelahan pasukan dan narasi berhenti menjadi garis yang sejajar dan mulai saling mempengaruhi. Semakin buruk kondisi medan perang, semakin besar ketidakpuasan yang tumbuh di antara warga Rusia biasa. Semakin besar ketidakpuasan, semakin besar pula insentif Kremlin menekan platform tempat ketidakpuasan berkembang. Namun menekan platform-platform itu justru memperburuk komunikasi tentara mereka, membuat keadaan di medan perang tampak lebih buruk dan menimbulkan lebih banyak ketidakpuasan. Faktor kelima adalah bagian yang benar-benar menarik, karena ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar keberuntungan. Serangan terhadap jalur kereta api. Untuk hal ini kita harus mundur dari garis depan. Semua teori mengalahkan Rusia bukan soal garis parit, tapi jalur pasokan. Apapun yang terjadi di garis depan tidak relevan jika pasukan di sana tak mendapat bahan bakar, peluru, dan makanan. Kemajuan Rusia di garis depan justru memperburuk pasokan, karena logistik harus didorong lebih jauh ke depan. Cukup buat tentara kehabisan pasokan agar garis depan runtuh sendiri. Ukraina secara historis memang terbatas dalam menerapkan strategi ini. Menyerang puluhan kilometer di belakang garis depan secara historis hanya bisa dilakukan negara besar, bukan negara yang diserang. Ukraina memang beberapa kali melakukan serangan mendalam secara oportunistik selama 4 tahun, namun hanya bersifat 1 kali, bukan kampanye berkelanjutan. Hal ini mungkin sudah tidak berlaku, dan itulah cerita sebenarnya di sini. Serangan terhadap jalur kereta, persimpangan, dan titik logistik meningkat tajam beberapa bulan terakhir. Bagaimana Ukraina berhasil melakukan ini belum sepenuhnya jelas, dan jawaban jujurnya adalah drone dengan banyak hal yang masih belum diketahui di baliknya. Salah satu dugaan kredibel adalah Ukraina berhasil mengurangi keunggulan Rusia dalam drone serat optik, yakni drone kabel tahan gangguan yang membuat Rusia menguasai zona abu-abu. Dengan membalikan keunggulan ini, sistem Ukraina kini dapat menjangkau lebih jauh ke wilayah yang dikuasai Rusia. Terlepas dari model yang digunakan dan model baru yang tampaknya muncul setiap pekan, Ukraina berhasil mendorong kehancuran ke belakang garis pertahanan secara berkelanjutan, dan dampaknya mulai terasa di garis depan. Sejujurnya, ini juga merupakan kategori yang tidak bisa dengan mudah diputarbalikan oleh Kremlin, karena jalur kereta yang terputus bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan ketika kereta yang seharusnya melintas di sana tidak berjalan sama sekali. Faktor keenam adalah kelanjutan alami dari logika tersebut, yang berpuncak pada serangan jarak jauh terhadap basis industri pertahanan Rusia. Hambatan utama adalah pabrik senjata jauh dari garis depan, tersembunyi di bangunan kuat dan dijaga pertahanan udara. Anda butuh sesuatu yang bisa terbang jauh, membawa muatan besar, dan mampu bertahan sampai tujuan untuk menghantam mereka. 2 hal yang berubah. Pertama, pertahanan udara Rusia terlihat mulai runtuh selama hampir setahun terakhir. Kedua, Ukraina berhasil membuat burung yang mampu terbang jauh dan menghancurkan mereka. Burung itu adalah Flamingo atau FP-5 yang dibuat oleh perusahaan Ukraina Firepoint yang mendapatkan namanya dari warna merah muda flamingo pada peluncuran pertamanya. Menurut laporan, ini bukan drone yang dimodifikasi, ini adalah rudal jelajah berat yang kabarnya membawa hulu ledak sekitar 1.150 kg dengan jangkauan sekitar 3.000 km. Ini adalah daya ledak yang sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan drone jarak jauh dan mini rudal jelajah yang selama ini digunakan Ukraina, yang biasanya hanya membawa puluhan kilogram. Serangan Flamingo yang sudah dikonfirmasi mencakup target seperti pabrik mesin Votkinsk dan gudang senjata besar milik Direktorat Utama Rudal dan Artileri Rusia. Singkatnya, inilah target pabrik dan gudang yang diperkuat di kedalaman, yang setahun lalu masih di luar jangkauan. Yang sulit dipastikan adalah kerusakan dan dampak pasti pada produksi Rusia. Kali ini, propaganda justru menguntungkan Kremlin. Pabrik yang diserang tidak menghasilkan bola api dramatis, sehingga warga tidak merekam atau mengunggahnya. Karena itu penilaian kerusakan akibat serangan jadi lebih sulit. Sekarang jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang drone Ukraina seperti FP-5, pastikan untuk berlangganan The Military Show. Kami unggah video harian tentang perkembangan dan model drone baru yang dipamerkan Ukraina. Tapi faktor 7 memang cenderung menghasilkan banyak api dan kekacauan. Kita membahas industri minyak Rusia, khususnya ekspor, dan inilah bagian yang narasinya paling menguntungkan Ukraina. Sebagai pengingat, perang ini telah menjadi upaya keuangan terbesar yang pernah dilakukan oleh negara Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet. Antara tahun 2022 dan 2026, Rusia secara konsisten memiliki anggaran militer yang memecahkan rekor, melonjak hingga 40% dari seluruh pengeluaran pemerintah, dan itu hanya untuk pendanaan yang diakui secara publik.
Jadi, jika Rusia kehilangan pendapatan dan tak mampu membayar tentara atau membuat peluru, mereka bisa menyerah perang tanpa benar-benar kalah. Serangan ke kilang minyak, pelabuhan ekspor, dan kapal tanker armada bayangan langsung mengganggu pendapatan itu. Karena pertahanan udara Rusia sangat buruk, kampanye ini sudah berlangsung berbulan-bulan dan situasi Moskow makin memburuk. Pada April 2026, Ukraina menyerang infrastruktur minyak Rusia setidaknya 21 kali dan kapasitas pengolahan kilang Rusia turun ke level terendah sejak Desember 2009. Ini merupakan level terendah dalam 16 tahun akibat serangan drone. Begini respons aparat propaganda terhadapnya. Menghadapi penurunan produksi bahan bakar, Moskow langsung berhenti mempublikasikan angka produksi bahan bakar pada tahun 2024. Hilangkan datanya, hilangkan ceritanya. Kecuali penurunannya sangat besar, hingga indeks Rostat mencatatnya karena produksi minyak turun lebih dari 9% dalam sebulan. Setelah itu, larangan ekspor diterapkan. Rusia melarang ekspor bensin, lalu ekspor bahan bakar jet dengan alasan untuk melindungi pasokan dalam negeri. Bacalah itu dengan saksama. Larangan ekspor untuk memastikan rakyat punya bahan bakar merupakan pengakuan diam-diam atas kekurangan yang dibantah pernyataan resmi. Biasanya, Anda tak terburu-buru menahan barang yang melimpah dan mudah diproduksi. Penurunan harga minyak langsung memengaruhi faktor ke-8 karena dana tersebut dipakai membayar para pria. Dengan pendapatan lebih sedikit, Kremlin harus mengurangi perekrutan yang merupakan setengah bagian lain dari persamaan perang ini. Analisis independen yang didasarkan pada data Kementerian Keuangan Rusia dan anggaran daerah menunjukkan bahwa perekrutan turun sekitar 20% pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi sekitar 70.000 tentara kontrak baru. Namun pejabat Rusia, termasuk Menteri Pertahanan, mengklaim perekrutan berlangsung lebih cepat dari rencana. Dan selama periode yang sama, wilayah-wilayah di seluruh Rusia diam-diam telah meningkatkan bonus pendaftaran mereka ke rekor tertinggi dengan rata-rata sekitar 1,5 juta rubel, sekitar 21.000 dolar AS3. Jika perekrutan melebihi rencana, Anda tak perlu terus menaikkan harga. Besarnya bonus itulah kebenaran yang tak akan diucapkan terus terang dalam siaran pers. Narasi resmi terus menguat, tetapi struktur insentif di baliknya justru menunjukkan kebalikannya. Bandingkan dengan kerugian. Di sini kita perlu hati-hati karena sebagian besar data korban berasal dari sumber Ukraina dan sekutunya. Jadi harus dianggap klaim, bukan fakta yang pasti. Dengan laporan kerugian lebih dari 1,3 juta korban jiwa pada awal 2026, Rusia kehilangan tentara lebih cepat daripada mereka bisa merekrut yang baru. Untuk Februari 2026, kerugian diperkirakan mencapai 40.000 tentara, sementara perekrutan diperkirakan hanya 35.000. Defisit 12,5% ini jauh lebih besar dari yang seharusnya dianggap berkelanjutan bagi negara yang mengklaim memenangkan perang. Bahkan jika mengesampingkan angka-angka spesifik, logika dasarnya adalah bahwa pasukan penyerang membutuhkan jauh lebih banyak tenaga manusia dibandingkan pasukan yang bertahan. Dan ketika membahas jumlah tenaga manusia, Rusia sebenarnya hanya memulai dengan 190.000 tentara yang dikerahkan di Ukraina. Pada tahun 2025, Rusia memiliki sekitar 600.000 tentara yang dikerahkan, menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan bahkan di sini ada perbedaan besar, mengingat Zelensky menyatakan Ukraina memiliki 880.000 tentara yang dikerahkan. Jadi bahkan pada awal tahun 2025, Rusia tampaknya kehilangan keunggulan jumlah personel yang dimilikinya. Dan itu pun belum menghitung kesenjangan dalam pengembangan teknologi dan akses. Sepanjang 2025, Rusia kehilangan lebih banyak tentara daripada yang direkrut. Sebagian besar perkiraan yang konsisten menunjukkan kehilangan sekitar 415.000 personel dibandingkan dengan tolok ukur perekrutan sebesar 409.000. Meski kerugiannya kecil, hal ini membantah anggapan bahwa Rusia tengah mengumpulkan lebih banyak tentara untuk memenangkan konflik melawan Ukraina. Dan pencapaian paling mengesankan oleh Ukraina lebih mudah dijelaskan oleh penguasaan udara yang sebenarnya, termasuk supremasi drone, serangan jarak jauh, dan faktor runtuhnya komunikasi. Ini lebih baik untuk Ukraina sebab narasi Kremlin 4 tahun terakhir menyatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan di garis depan dan warga Rusia tak akan merasakan dampak operasi militer khusus itu. Namun, jika Ukraina berhasil mencapai semacam supremasi udara sekaligus memiliki pasukan yang lebih banyak di dalam negeri, itu berarti Rusia bisa dibilang gagal di kedua sisi. Sekarang, kemana sebenarnya arah semua ini? Meskipun angka untuk bulan Mei tidak terlalu mengesankan, hanya sekitar 220 km persegi yang berhasil direbut kembali oleh Ukraina, skala dan konteksnya adalah kunci di sini.
Pada bulan September 2022, selama serangan balasan di Kharkiv, Ukraina berhasil merebut kembali sekitar 6.000 km persegi hanya dalam hitungan minggu. Serangan balasan musim panas 2023 meski kini dianggap mengecewakan, berhasil merebut 377 km persegi pada Juni dan 257 km persegi pada Juli. Lalu turun drastis jadi kurang dari 2 km persegi pada September. Serangan ini memberi Ukraina waktu. Manfaat utamanya jelas, jika Rusia kembali mengambil inisiatif, situasinya akan lebih sulit bagi mereka dibanding sebelumnya. Namun ada manfaat lain yang lebih halus dan menarik. Pertahanan yang kuat adalah semacam asuransi, dan asuransi dapat mengubah perilaku. Hal ini membuat Ukraina berani mengambil resiko dalam serangan, karena jika serangan gagal, akibatnya tak lagi menjadi bencana. Inilah salah satu alasan mengapa serangan 2023 tersendat. Kiev tak pernah benar-benar berkomitmen penuh karena tak ada jaring pengaman jika gagal. Ada konsekuensi lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu terkait meja perundingan. Keberhasilan Ukraina yang berlanjut bisa mengurangi kesenjangan tawar-menawar yang memperpanjang perang ini. Rusia tak dapat menuntut sisa wilayah Donbas secara meyakinkan jika tak ada cara militer yang masuk akal untuk merebutnya di medan perang. Hal ini membuat kecil kemungkinan konsesi Ukraina atas Donbas hanya memberi Rusia waktu untuk berkumpul kembali dan melanjutkan konflik dalam beberapa tahun ke depan. Namun pada akhirnya, Ukraina tidak perlu sepenuhnya merebut kembali seluruh wilayahnya, karena Rusia perlahan-lahan runtuh dari dalam. Jika terus berlanjut, Rusia mungkin tak mampu mempertahankan perang ini lebih lama. Perjuangan di tahun 2025 dan mandeknya ofensif pada pertengahan 2026 hanya berarti bahwa keruntuhan internal semakin dekat. Tonton video ini untuk info lebih lanjut. Dan jangan lupa berlangganan The Military Show agar selalu mendapat pembaruan berita geopolitik global.